Sobat Pajak, kembali lagi di Watax Tax Center UIN Jakarta. Pada video kali ini, kami akan mengajak kalian untuk lebih tahu nih mengenai PPh pasal 22. Oke, langsung aja Sobat Pajak, kita masuk ke pembahasannya. Ngomong-ngomong soal PPh pasal 22, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan PPh pasal 22? Jadi, singkatnya, PPh pasal 22 adalah salah satu jenis pajak penghasilan yang diatur dalam pasal 22 Undang-Undang PPh, yaitu pajak yang dikenakan atas transaksi oleh atau dengan wajib pajak tertentu atas 4 hal berikut, yaitu yang pertama, impor atau ekspor barang, yang kedua, pembelian barang di dalam negeri, yang ketiga, penjualan hasil produksi tertentu di dalam negeri, dan yang keempat adalah penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Nah, untuk lebih jelasnya, Sobat Pajak bisa lihat tabel berikut ya untuk detail kegiatan, tarif, serta sifat dari PPh pasal 22. Nah, untuk selanjutnya, mungkin kita bisa langsung membahas untuk contoh soal dari PPh 22 nih Sobat Pajak. Untuk contoh soal yang pertama, ada contoh perhitungan PPh pasal 22 atas impor. PT Sentosa melakukan impor barang dari Amerika Serikat dengan harga faktur sebesar 500.000 US dollar pada 26 Mei 2021. Jenis barang yang diimpor merupakan jenis barang yang tidak termasuk ke dalam barang-barang tertentu sesuai dengan yang ditentukan di Peraturan PMK nomor 16 garing PMK 010 tahun 2016. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri adalah 4% dan biaya angkut adalah sebesar 9%, di mana kedua biaya tersebut dikenakan dari harga faktur. Lalu ada biaya-biaya masuk adalah 12% dan biaya masuk tambahan sebesar 8%. Dan kurs pajak saat itu adalah Rp14.859.000 per dolar Amerika Serikat. Untuk contoh soal berikutnya ada perhitungan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi tertentu. Untuk yang pertama ada PT Abadi adalah perusahaan semen yang menjual hasil produksinya kepada PT Sinar senilai Rp11.100.000 pada bulan September 2022, di mana harga ini sudah termasuk PPN. Maka perhitungan PPh 22 atas penjualan semen adalah, untuk langkah pertama kita cari dulu DPP sebelum PPN dengan cara 100 dibagi 111, di mana 111 ini dikarenakan sudah bulan September 2022 atau PPN-nya sudah bukan 10% lagi tetapi sudah 11%. Makanya ini 100 plus 111 dikali dengan nilai jual atau yang Rp11.100.000 tadi, maka kita akan mendapatkan hasil DPP sebelum PPN adalah Rp10 juta. Maka untuk PPh pasal 22 atas penjualan semennya adalah tinggal kita kalikan tarif PPh 22 atas penjualan semen atau sebesar 0,25% dikali dengan DPP yang sebelum PPN atau sebesar Rp10 juta, maka hasilnya adalah Rp25.000. Lalu untuk contoh yang kedua atas penjualan hasil produksi tertentu ini ada pada bulan Mei 2022, perusahaan kertas PT Maju Jaya melakukan penjualan atas hasil produksinya kepada PT Emas senilai Rp5 juta. Harga ini tidak termasuk PPN, maka perhitungan PPh pasal 22 atas penjualan kertas adalah, untuk perhitungannya, karena di soal diketahui harga ini tidak termasuk PPN, maka kita tidak perlu mencari DPP yang sebelum PPN lagi, karena ini memang tidak termasuk PPN atau sebelum PPN. Maka kita tinggal langsung kalikan saja PPh pasal 22 atas penjualan kertasnya atau tarifnya itu sebesar 0,1%, kita kalikan dengan Rp5 juta atau nilai jualnya. Maka kita akan mendapatkan untuk PPh pasal 22 atas penjualan kertas sebesar Rp5.000. Selanjutnya soal nomor 3, di sini ada perhitungan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh instansi pemerintah. Pada kasus diketahui perusahaan PTY berkedudukan di Kota Depok dan menjadi pemasok alat-alat tulis kantor untuk Dinas Pendidikan di Kota Bekasi. Pada tanggal 15 Mei 2022, PTY melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP dengan nilai kontrak senilai Rp36.630.000 yang sudah termasuk PPN. Maka perhitungan PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Depok adalah
sebagai berikut. Wah, tidak terasa ya Sobat Pajak, akhirnya pembahasan kita mengenai PPh Pasal 22 sudah selesai. Gimana? Sangat mudah bukan? Pasti wawasan kalian tentang perpajakan tambah luas kan? Pembahasan kita cukup sampai di sini dulu ya. Kami harap podcast kali ini bermanfaat untuk Sobat Pajak semua. Oh iya, jangan lupa juga ya untuk follow sosial media Tax Center UIN Jakarta, karena di sana akan ada banyak info-info menarik seputar perpajakan yang pastinya bakal menambah wawasan Sobat Pajak semua. See you guys in the next